Film diawali dengan memperlihatkan latar di tahun ke-2008. Ada seorang ayah yang bernama James sedang merekam putrinya yang bernama June. Mereka berdua tengah bermain bersama, kemudian ibunya yang bernama Grace datang ikut bergabung bersama mereka. Tak lama, saat sedang asyik bermain, tiba-tiba James terlihat mengeluarkan darah dari hidungnya. Ternyata, James menderita tumor otak, dan tak lama dari situ, James meninggal dunia. Kemudian, Grace dan June berpindah ke Los Angeles, dan terlihat June kini telah beranjak remaja berusia 18 tahun. Grace terlihat sangat suka menggunakan teknologi pintar di ponselnya. Dia menghubungi June, mengatakan bahwa dirinya akan pergi liburan selama 1 minggu bersama Kevin, kekasih barunya. Dan saat nanti Grace pergi, dia menitipkan pesan bahwa Heather, temannya akan mengawasi dan menjaga June yang sendirian di rumah. June yang merasa sudah besar itu kesal, dan mengatakan tidak perlu diawasi, hingga membuat mereka berdua sedikit berselisih. Selanjutnya, terlihat Kevin dan Grace sudah bersiap-siap untuk pergi. Nampak hubungan Kevin dan June tidak begitu baik, sehingga June cuek saja. Grace mengatakan pada June bahwa dirinya dan Kevin sudah akan pergi liburan ke Kolombia. Kevin juga telah mengatur segalanya. Mereka berdua berencana akan pulang 1 minggu lagi, dan berharap June datang menjemput mereka di bandara ketika mereka pulang dari liburannya. Mereka berdua pun berangkat karena sudah dijemput oleh mobil jemputan online. Setelah ibunya pergi, June langsung menghubungi teman-temannya untuk bersenang-senang di rumahnya yang hanya ada June sendiri. Tapi tak lama kemudian, Heather nampak sudah berada di depan pintu rumahnya, mengunjungi June membawakan makanan malam untuk June. Kemudian June yang sudah komunikasi dengan teman-temannya itu tetap pergi untuk berpesta, terlebih June dibekali uang yang cukup banyak oleh ibunya. Hari-hari tanpa ibu di rumahnya itu, June lewati dengan bermain bersama teman-temannya. Lalu terlihat dari Kolombia, ibunya mengirim foto kepada June lewat ponsel Kevin, yang menandakan ibunya tengah bersenang-senang di sana. Lalu terlihat, June sangat bersedih karena di hari itu adalah hari ayah. Sangat ketara June begitu merindukan sosok ayahnya yang telah lama meninggalkannya. Dengan perasaan yang sedih, June pun seperti melampiaskannya pada pesta di rumahnya hingga June mabuk berat. Keesokan harinya, alarm ponsel June pun berbunyi menandakan itu adalah hari di mana ibunya pulang. June harus pergi menjemput kepulangan ibunya dari bandara, namun June bingung karena kondisi rumahnya sangat berantakan bekas pesta malam. June pun memutuskan menyewa petugas kebersihan untuk membersihkan rumahnya itu dan June berangkat menuju bandara. Setibanya di bandara, June sudah siap menjemput ibunya, namun ibunya tidak kunjung terlihat bahkan dia menunggu sampai orang terakhir lewat. Hal ini membuat dirinya khawatir dan terus mengirim pesan serta menelpon ibunya, namun tidak ada respons sama sekali. June kemudian pulang ke rumah dan mencari nomor telepon hotel yang ditempati ibunya di Kolombia. Orang hotel itu ternyata tidak menggunakan bahasa Inggris dan berbicara dalam bahasa Spanyol. June yang tidak bisa berbahasa Spanyol pun tidak kehabisan akal dan langsung menggunakan Google Translate untuk mengartikan setiap perkataannya agar bisa berkomunikasi. Selain itu, June juga mencari keberadaan hotel tempat ibunya berada dari Maps di internet. Di sana dia melihat terdapat CCTV. June pun langsung meminta rekaman kamera pengawas tersebut. Namun orang itu mengatakan jika Grace dan kekasihnya Kevin sudah pergi. Serta mengenai rekaman CCTV, June harus melihat langsung ke sana karena kalau tidak rekaman itu akan dihapus dalam waktu 48 jam. Mendengar hal tersebut, June yang bingung harus melakukan apa. Dia lantas mencoba untuk menghubungi Heather tentang semuanya. Ternyata Heather juga sudah melaporkan pada kedutaan yang nantinya mereka akan mengurus soal Grace yang hilang. Tak lama setelah itu, June kemudian mendapatkan telepon dari anggota FBI yang diutus oleh Kedutaan Amerika Serikat yang bernama Ilya Park. Ilya menyuruh June membuka email ibunya dan June pun mencoba membuka dengan kode June. Namun berkali-kali password yang dimasukkan tetap salah. June lalu bercerita jika rekaman CCTV di hotel waktunya tinggal 6 jam lagi, kalau tidak video akan dihapus. Dirasa FBI berjalan lambat. June mendapatkan ide untuk menyewa petugas kebersihan dari negara Kolombia itu sendiri. Dia mendapat seseorang yang bernama Javier, seorang pak tua yang kebetulan bisa berbahasa Inggris.
Saat Javier melihat Jun ketika berkomunikasi, dia merasa seperti melihat anak lelakinya sendiri yang sudah 3 tahun tidak bertemu dengannya. Sebab itulah dia memutuskan untuk membantu Jun. Jun meminta bantuan Javier agar segera ke hotel itu untuk memeriksa rekaman CCTV. Sementara itu di rumahnya, teman Jun yaitu Vena datang dan membantu Jun untuk membuka salah satu akun Kevin. Nampak Kevin adalah CEO dari sebuah perusahaan. Setelah berbagai cara dilakukan, mereka berhasil mendapatkan kata sandinya dan langsung mengecek lokasi Kevin berada. Tapi berdasarkan informasi yang didapat, Kevin ternyata mematikan lokasinya pada hari Minggu, sehari sebelum mereka kembali. Di sisi lain, Javier kembali menghubungi Jun. Tapi dia mendapatkan kabar jika ada 2 orang turis Amerika yang meninggalkan hotel itu menuju toko peralatan atau pertukangan. Jun langsung terpikir melacak kartu kredit Kevin mengenai pemakaian terakhirnya di sebuah kedai. Namun ada 8 tempat yang harus didatangi oleh Javier. Jun kembali membuka akun Kevin. Dia menemukan foto seorang wanita. Di sana Vena membantu Jun membuka akun yang diblok oleh Kevin. Dalam email itu, orang-orang menyebut Kevin dengan nama lain seperti Jack, Darren, Kyle, Luke, dan masih banyak lagi. Mereka juga menyebutkan Kevin sebagai seorang penipu yang telah mengambil uang mereka. Selain itu yang parahnya, Jun menemukan fakta baru jika Kevin pernah dipenjara selama 3 tahun. Jun juga menemukan akun wanita yang berkomunikasi terakhir dengan Kevin. Akunnya bernama Banyek 310. Diketahui wanita itu pekerjaannya adalah bartender atau artis panggilan. Kemudian setelah lama mencari tahu, Jun kini mendapatkan nomor telepon seseorang teman Kevin yang bernama Jim Wei. Dia bingung 2 minggu sebelumnya Kevin sempat berada berdasarkan dari data di akunnya. Lalu Jim mengatakan memang Kevin mampir sebentar ke rumahnya karena mereka berdua adalah sama-sama mantan narapidana. Jim bertemu Kevin dalam sebuah gereja. Berdasarkan keterangan Jim, nampaknya tidak banyak membantu Jun. Setelah itu Jun mendapatkan kabar dari Javier yang memberitahu bahwa ada orang yang melihat turis Amerika. Ciri-cirinya mirip dengan Kevin dan ibunya Jun. Mereka datang ke sana untuk membeli sebuah gembok. Hal itu pun membuat Jun bingung untuk apa ibunya membeli gembok. Jun memikirkannya sembari mulai mencoba membuka email ibunya dengan nama Grace Ellen. Dia melihat salah satu aplikasi yang digunakan ibunya saat itu untuk mencari pacar. Jun langsung membuka pesan dari awal perkenalan Grace dan Kevin yang menurut aplikasi itu mengalami kecocokan. Dan mungkin dari sanalah mereka berdua menjalin hubungan. Terdapat pesan juga yang menarik di sana. Grace sempat bercerita tentang Jun kepada Kevin bahwa ada satu rahasia yang selama ini dia tutupi dari Jun tentang masa lalunya. Yang mana Grace akan menceritakannya kepada Kevin saat mereka berdua bertemu. Lalu terlihat dari profil ibunya itu terdapat sebuah catatan bahwa aku ke tempat romantis. Dari situlah Jun mendapatkan ide kembali untuk mencari lokasi wisata romantis yang terdekat dari toko kunci gembok tadi. Dan dengan singkatnya akhirnya Jun menemukan tempat wisata itu. Yang mana nampak tempat tersebut dipenuhi orang memasang gembok dengan nama inisial mereka. Jun yang siap sedia membantu itu pun sudah berada di lokasi tersebut. Terlihat memang benar ada nama Kevin dan Grace di gembok itu. Tak cukup sampai di situ, Jun dengan pintarnya bisa melihat situasi kota itu dari jarak jauh hanya dari aplikasi. Dia juga memeriksa rekaman sebelumnya dan di sana dia melihat ibunya dengan Kevin sedang berada di jembatan. Dari rekaman itu Kevin berlutut melamar Grace. Bersamaan dengan itu, Jun mendapatkan kiriman rekaman dari Park yang memperlihatkan sebuah video penculikan Kevin dan Grace. Nampak mereka berdua dibawa masuk ke dalam sebuah mobil yang dimana diduga pelakunya adalah korban penipuan Kevin. Selanjutnya Jun masih merasa janggal dengan foto-foto yang dikirim oleh ibunya dengan menggunakan HP Kevin padanya. Jun kembali memeriksa foto-foto tersebut yang mana baru dia sadari ibunya tak pernah menghadapkan wajah pada kamera. Merasa wanita dalam gambar itu ada kemiripan dengan wanita Bunny Cake. Jun kembali membuka akun tersebut dan saat dia melihat satu video yang bisa diputar ternyata memang benar-benar mirip. Dan itu berarti orang yang selama ini berada di Kolombia dengan Kevin itu bukannya ibunya Jun, melainkan wanita pemilik akun Bunny Cake 310. Kemudian singkatnya di televisi diumumkan jika FBI menemukan nama asli Bunny Cake yaitu Rachel Page.
Jadi diperkirakan Grace ibunya Jun masih berada di Los Angeles dan pencarian pun dilakukan FBI. Jun yang tidak mau tinggal diam ikut mencari ibunya yang kemungkinan masih di Amerika. Setelah berita itu tersebar, semua terfokus pada supir mobil online yang mengantar keberangkatan Kevin. Diketahui bahwa pria tersebut tidak memiliki catatan perjalanan, bahkan nomor plat mobil yang juga dia palsukan. Kemungkinan supir dari taksi online ini adalah kaki tangan Kevin. Kemudian mobil yang menculik Kevin saat di Kolombia ditemukan, ternyata mereka adalah sekelompok mahasiswa yang dibayar Kevin untuk melakukan akting penculikan. Bersamaan dengan itu, FBI juga telah menemukan Rachel Page yang memberikan informasi bahwa dirinya hanya dibayar sebagai artis panggilan oleh Kevin untuk berpakaian dan berjalan seperti Grace Allen. Dan dia pikir itu hanyalah sebuah akting yang bisa mengangkat karirnya menjadi seorang artis besar. Kabar itu kini viral berkembang dan identitas Grace Allen dipertanyakan termasuk Heather, karena selain dia teman Grace, dia juga sebagai pengacaranya. Selanjutnya banyak opini yang beredar di masyarakat jika Grace adalah kaki tangan Kevin yang membantunya melarikan diri. Jelas Jun tidak terima dengan apa yang dikatakan masyarakat, sehingga dia berusaha mencari tahu masa lalu ibunya. Jun kemudian menemukan user seseorang dari akun Kevin. Orang itu memberi nomor yang ternyata itu adalah nomor kantor Heather. Karena penasaran, Jun bergegas langsung mendatangi kantor Heather. Dia menggunakan jam tangan pintar untuk merekam. Karena sudah malam, terlihat kondisi di kantor Heather sepi, tidak ada orang. Di sana Jun melihat ke arah komputer yang sedang melakukan proses penghapusan. Itu berarti ada orang yang baru saja dari sana. Selain itu, di meja Heather juga ditemukan sebuah foto dengan catatan ancaman, yaitu jika kamu membuka mulut kamu akan mati. Jun yang merasa banyak yang janggal kemudian melihat sekitaran dan menemukan sebuah kalung, kemungkinan milik Heather yang sudah berserakan di lantai. Tak lama dia juga mendengar suara rintihan dan ternyata itu adalah suara Heather yang sedang sekarat dan tak lama tewas. Jun yakin bahwa dia telah dibunuh. Mendengar informasi tersebut, agen FBI langsung memarahi Jun karena dia sangat gegabah bertindak sendiri, yang bisa mengancam keselamatannya. Kematian Heather ini adalah bukti bahwa dirinya telah menjadi korban karena dia tahu masalah Grace. Lalu terlihat ada seseorang yang memantau Jun dari kejauhan, sepertinya orang itu adalah dalang di balik semua kekacauan itu. Orang itu juga berkomunikasi dengan Kevin lewat chat, bahkan meretas semua percakapan Jun dengan temannya. Kemudian terlihat Vena mengirimkan video saat FBI berhasil menemukan tempat persembunyian Kevin. Nampak dalam video tersebut, Kevin tidak mau melarikan diri hingga polisi terpaksa menembaknya sampai tewas seketika. Lalu Jun memutar kembali rekaman suara yang dulu ibunya kirimkan kepadanya. Dan tiba-tiba Jun mengingat panggilan masa kecilnya, yaitu Johnny Bug. Hal itu langsung terpikir oleh Jun untuk memasukkan nama panggilannya itu pada password akun sang ibu. Dan ternyata berhasil. Tanpa banyak lama Jun langsung berselancar memeriksa trek perjalanan terakhir sang ibu. Dan ditemukan satu email yang diblok. Dari email itu berisikan pesan dia berhak tahu. Jun pun semakin penasaran dan terus mencari sosok yang mengirimkan email tersebut. Hingga singkatnya dari email itu membawa Jun ke dalam sebuah video CCTV milik si pelaku. Namun tiba-tiba Jim, teman Kevin, menelpon Jun. Dia mengatakan bahwa dirinya tahu sesuatu. Dan secara mengejutkan Jim sudah berada di depan pintu rumah Jun dan memaksanya untuk masuk. Membuat Jun merasa ketakutan, terlebih Jim merupakan seorang mantan narapidana. Namun saat penutup kepalanya dibuka, ternyata Jim adalah James, ayah dari Jun. Sangat terlihat Jun begitu kaget, tidak menyangka. James pun mengatakan bahwa dia akan menjelaskan semuanya di dalam rumah. Walaupun merasa takut, namun Jun penasaran sehingga mau membuka pintu itu. Mereka berdua pun saling bertemu setelah belasan tahun tidak bertemu. Tanpa panjang lebar James langsung mengatakan bahwa nama asli ibunya Jun bukanlah Grace Allen, melainkan Sarah. Selama Jun kecil, James dan Sarah saling bertengkar. Dan ada satu hari di mana Sarah membawa Jun pergi meninggalkan rumah. Grace mengatakan saat itu bahwa James sudah meninggal, padahal James dimasukkan ke penjara. Jun kemudian bertanya kepada James apakah James bertemu Kevin di penjara yang sama. Ternyata James adalah supir mobil online yang dipanggil Kevin waktu itu. Lalu saat Jun mendapatkan telepon dari Vena dan akan mengangkatnya, ayahnya tiba-tiba menarik Jun dan membawanya pergi.
Kemudian scene memperlihatkan kilas balik di awal tahun ke-2008. Diketahui dari rekaman video itu terungkap watak asli dari James yang kasar dan temperamental. Dan saat itu Sarah istrinya menemukan banyak narkoba yang disembunyikan di atas loteng rumahnya. Ternyata James selama ini adalah pengedar narkoba. Sarah pun membuat skenario menjebak James dan hingga akhirnya James pun ditangkap polisi dengan hukuman 10 tahun penjara. Saat James sudah ditahan, Sarah sudah membawa June dan Sarah mengganti namanya menjadi Grace Ellen. Itu semua disarankan oleh pengacaranya Heather agar Grace dan June aman. Kembali pada James yang terlihat membawa June masuk ke dalam satu rumah. June disekap layaknya penculikan. Kemudian nampak James menuju gubuk di belakang rumah yang mana ternyata itu tempat Sarah disekap. Dia memberikan sehelai baju milik June dan James tiba-tiba mengambil pistol hendak ingin membunuh Sarah. Tapi Sarah berhasil melarikan diri dan mengunci James dari luar tempat tersebut. Sarah langsung mencari June dan akhirnya ketemu. Sarah memberitahu June bahwa James lah yang membunuh Heather. Mereka berdua pun bergegas untuk segera pergi dari sana. Namun James kemudian datang dan mengunci pintu dari luar. Sementara itu di dalam tempat tersebut June menemukan sebuah kamera yang selalu online. June lalu menelpon Javier meminta membuka Instagramnya. June meminta Javier juga menyebutkan nomor rumah yang ada di belakang foto June dan Grace serta James. Belum selesai berbincang mereka malah terputus karena baterai jam tangannya habis. Bersamaan dengan itu James memasuki ruangan tersebut. James terus memaksa agar June ikut bersamanya namun hal itu tidak dibiarkan begitu saja. Sarah terus menghalangi sehingga membuat James menembak perut Sarah. June sangat ketakutan dan berusaha kabur namun kembali tertangkap. Ketika James lengah hal itu dimanfaatkan oleh Sarah. Dia pun tanpa belas kasihan langsung menusuk lehernya James. Dia langsung panik karena hal tersebut. Dia langsung mencoba mencari rumah sakit terdekat tapi waktunya begitu singkat. Dia akhirnya berakhir tewas kehabisan darah. Lalu terlihat June masih terkunci bersama ibunya, tidak ada yang bisa menolong mereka. June terus meminta maaf kepada ibunya, kemudian dia teringat tentang sesuatu. Dia teringat siri ponsel pintar milik ibunya yang tepat berada di depan komputer James. Jadi June datang ke depan kamera mengaktifkan Siri dan memanggil bantuan lain. Setelah itu adegan berpindah saat polisi datang menyelamatkan mereka berdua. June dan ibunya kembali melakukan video call mereka berdua selamat dan menjalani kehidupannya kembali. Begitu juga dengan Javier yang terlihat telah bertemu kembali dengan anaknya. Dan ya, film pun tamat.